Pak Taslim, kalau aturan main di pemilu legislatif, pemilu presiden 2019 sudah diketok. Kalau seandainya 2024 akan ada kesempatan lagi, apa Anda lebih sepakat pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak atau sebaiknya dipisah seperti sebelumnya? Saya kira kita mau lihat dulu hasilnya 2017. Tapi ada beberapa hal yang baru dan sangat menarik. Setelah kami melakukan beberapa simulasi, ini konsekuensi dari pemilu serentak ini. Yang pertama, proses di TPS akan jauh lebih panjang. Dari mulai pencoblosan sampai perhitungan, rekapitulasi, pembuatan berita acara dan segala macam. Kami sudah hitung itu paling cepat maghrib. Oh, oke. Artinya setiap partai harus menyediakan minimal 2 saksi, 2 shift. Nggak mungkin satu saksi dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya mungkin sekitar jam 1, jam 2 sudah selesai. Jam 1 ya, jam 12 juga sudah banyak. Yang kedua, pemilu kali ini berdasarkan simulasi yang kita lakukan, ini akan membawa konsekuensi lain adalah biaya. Ada 8.000 sekian, 805.000 TPS, itu berarti setiap partai harus menyediakan minimal kali 2. Dan itu kan ada ongkosnya. Mereka datang, makan, dan seterusnya. Nah, yang lebih penting lagi, ini akan kosnya lebih besar daripada kosnya lebih besar. 2014. Belum lagi calon saksi Pilpres. Nah, itu yang saya mau bilang adalah desain TPS juga berbeda. Kalau dulu hanya 10 kursi partai, 10 saksi. Sekarang ada 16 tambah saksi Pilpres. Kemarin kita dapat info lagi, DPD. Ada yang namanya pengawas. Akan ada namanya pengawas TPS, satu orang satu. Jadi harus dirancang sedemikian rupa supaya lokasi TPS itu membuat orang leluasa. Tapi yang menarik adalah pemilu kali ini sudah lebih banyak menggunakan IT. Misalnya waktu verifikasi diperkenalkan apa yang disebut dengan SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Kita hanya upload. Waktu verifikasi kita hanya bawa segini aja, Mbak, yang asli. Cuma 1 map. Kalau dulu kita harus bawa 80 kontainer. Oke, baik. Saya ke Mbak Dian. Mbak Dian, kalau seandainya diharuskan memilih di 2024, mana yang lebih memudahkan untuk partai Anda? Ya, karena saya baru pertama kali ya, saya pikir masih wait and see bagaimana nanti. Ya, saya pikir saya sepakat dengan Pak Taslim. Evaluasi ini penting ya, dilakukan. Tanpa evaluasi kita tentu tidak akan bisa melihat apa sebetulnya keuntungan dan kerugian bagi kita. Jujur saja kita juga sempat memikirkan ya bagaimana untuk persoalan saksi yang sudah disampaikan oleh Pak Taslim. Saksi itu luar biasa, dan bahkan kawan-kawan DPRD itu mengkhawatirkan kira-kira saya jam berapa ya hitungan saya nanti dihitung. Nah, kalau misalkan itu dihitung mulai dari presiden dulu yang dihitung, kemudian DPD, DPR RI, bisa-bisa jam 4 subuh baru selesai kan. Dan ini itu 3 shift kalau jam bisa jadi 3 shift. Dan orang misalnya kalau sudah letih itu tidak akan bisa melihat dengan benar. Misalkan 9 akan nampak menjadi 0, 3 menjadi 0, dan ini hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Anda concernnya ke waktu. Iya, karena bukan seperti itu, kan capek. Saya sendiri kalau capek juga mata kita harus juga lelah juga. Nah, ini biaya lagi. Saya tidak tahu apakah KPU sudah memprediksikan hal tersebut. Kalau misalkan penghitungan itu nantinya sampai jam 4 pagi begitu. Dan kalaupun misalkan Pilpres sudah diketahui, ini kan pasti ada yang setuju, ada tidak setuju, ada merasa ada, ini bisa-bisa molor sampai jam 12 malam kan. Dan kemudian DPD baru dihitung, bisa-bisa sampai keesokan harinya. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang belum orang gilanya. Mas Badar, kalau seandainya nanti Partai Berkarya juga Anda lolos masuk ke Senayan, apakah Anda ingin mengubah sistem pemilihan ini, akan tetap serentak atau mungkin akan terpisah seperti sebelumnya? Yang jelas kami Partai Baru udah merasakan kerugian dengan disatukannya pemilu Pileg maupun Pilpres tahun ini. Ya, yang jelas salah satu kerugian kami, ya kami seakan-akan anak tiri Partai Baru ini, contohnya tidak dicantumkan dalam logo dalam Pilpres. Itu saja contoh kecilnya. Sehingga bagi kami alangkah baiknya kembali ke
masa-masa seperti 2014 lah, di mana pileg dipisahkan, pileg dulu baru pilpres, sehingga konsentrasi partai itu betul-betul konsentrasi di partainya untuk memenangkan partai dan calegnya. Kemudian bagaimana partai ini membuat kolaborasi lagi untuk memihak kepada salah satu capres untuk pilpres berikutnya. Saya kira itu lebih fair dan tidak seperti sekarang. Saya kira sudah bisa dibandingkan dan sudah bisa dapat kesimpulan. Iya, iya. Tapi sempat memberi masukan dan ini kan bisa dilihat secara kasat mata. Ini suara-suara masyarakat yang kita dapatkan di bawah dalam rangka sosialisasi, dan apa yang kami rasakan seperti itu, dan itulah yang kami bahasakan dan simpulkan bahwa dengan disatukannya Pilpres dan Pileg pada pemilu 2019 ini, saya kira lebih banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Badar, terima kasih Mbak Dian, terima kasih Pak Taslim atas waktu yang bergabung bersama kami di Ruang Demokrasi JAK TV. Saudara, itu tadi adalah akhir diskusi kita pada malam hari ini. Saya Ratna Dumila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.